Para siswa, kalian pasti sudah tahu bahwa momen dalam pernikahan itu harus diabadikan. Tapi momen-momen itu tidak cukup hanya berhenti sebagai file lalu disimpan dalam hard disk saja. Melainkan perlu diedit, ditata, kemudian dicetak menjadi sebuah mahakarya yang bernama wedding book. Ini adalah produk DKV yang menggabungkan kemampuan fotografi, desain, seni memilih foto, menarasikan foto, dan teknik cetak yang tepat. Pada kesempatan ini, saya Awang Arif Setiawan, guru DKV SMK Negeri 1 Magelang, akan mengajak kalian untuk belajar menyusun album wedding book berstandar industri. Di industri studio fotografi, terutama wedding photographer, desainer mempunyai peran penting dalam mengelola file seperti membackup, menyeleksi foto-foto yang bagus, retouch, color grading, menyusun foto-foto tersebut agar menjadi desain yang bercerita. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, kita patut bersyukur ya diberikan kesehatan untuk pertemuan kali ini bisa bertemu pembelajaran pada kegiatan kali ini. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini agar kita lebih diberkahi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Ketua untuk dimulai. Duduk siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Mas Mbak, pada kesempatan kali ini saya mau sharing terkait apa yang pernah Pak Awang kerjakan atau Pak Awang kunjungi sebelumnya. Kemarin saya pernah berkunjung ke salah satu studio, namanya Studio Ngisor Gunung. Ada di daerah Temanggung gitu ya. Jadi di Studio Ngisor Gunung tadi Pak Awang belajar dan sharing dengan ownernya terkait dengan apa saja yang dikerjakan oleh Studio Ngisor Gunung. Nah, diantaranya yang paling menggelitik dan istilahnya itu menarik perhatian itu adalah pembuatan wedding book, buku pernikahan ya. Jadi dokumentasi hasil pernikahan itu dijadikan semacam buku. Harapannya apa? Harapannya ke depan itu bisa untuk dibuka untuk apa? Untuk mengenang ketika waktu pernikahan itu berlangsung. Maka dari itu kita di sini nanti akan belajar terkait dengan menyusun wedding book. Menggunakan apa? Aplikasinya nanti akan ada Lightroom, ini Lightroom ya, dan juga Pixelu Smart Album. Nantinya yang akan kita gunakan adalah dua aplikasi itu. Nah, Mbak Mas sekalian, dalam proses pembelajaran ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa mampu menguasai unit kompetensi SKKNI dengan kode M74 13.010.3 dengan judulnya apa? Judulnya mengoperasikan perangkat lunak desain. Ya, nanti kita akan akan belajar menggunakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat wedding book tadi. Yang kedua, siswa mampu melakukan simulasi nyata prosesi pernikahan. Jadi kita simulasikan nyata prosesi pernikahannya dari awal sampai akhir, itu yang pertama. Yang selanjutnya mendokumentasikan. Prosesi tadi didokumentasikan. Lanjut di backup datanya. Setelah di backup ada retouch yang sekiranya kurang bagus diedit seperti itu. Lalu setelah itu yang bagus di layout menjadi wedding book yang akan dilaksanakan selama 5 kali pertemuan termasuk hari ini. Ini pertemuan pertama, nanti sampai ke pertemuan kelima. Selanjutnya Mbak Mas, pada pertemuan yang pertama
kita akan merencanakan proyek. Jadi hari ini kita akan merencanakan proyeknya seperti apa, dari awal sampai akhir. Konsepnya seperti apa, itu nanti kita bahas bersama pada hari ini. Yang kedua, simulasi. Ya, udah direncanakan, kita simulasikan wedding tadi dari awal sampai akhir. Pertemuan ketiga, kita melakukan backup data. Setelah di backup, disortir, color grading dan juga retouching. Jadi dieditnya di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat, kita melakukan atau menyusun layout. Disusun layout dari awal sampai akhir. Yang paling bagus-bagus tadi itu ditata agar menghasilkan suatu tampilan yang keren, yang luar biasa. Di pertemuan kelima, kita presentasikan. Ya, jadi Mas Mbak semuanya nanti akan mempresentasikan dari hasil editan, hasil wedding book yang sudah jadi. Kita evaluasi dan juga kita refleksikan. Gitu kira-kira. Semangat belajar hari ini? Oke, ya harus semangat biar kita belajarnya juga lebih menyenangkan, kira-kira seperti itu. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya pada pertemuan yang kedua, siswa dengan didampingi oleh guru dan juga industri melaksanakan simulasi acara pernikahan yang terdiri dari make up, beauty shoot, prosesi akad, prosesi kirap dan juga resepsi. Selanjutnya, fokus utama adalah prosesi akad nikah yang merupakan prosesi yang berfokus pada momen dan emosi. Wajah haru, air mata, senyum lega, semuanya harus terekam. Saat berperan sebagai fotografer atau asisten fotografer, siswa belajar bekerja di bawah tekanan waktu. Simulasi terakhir yaitu prosesi kirap dan resepsi. Pada sesi ini, tim fotografi akan fokus pada suasana dan keramaian. Mereka menangkap keindahan, dekorasi, interaksi tamu, dan juga foto bersama mempelai di pelaminan. Setelah acara dan pemotretan selesai, hal yang wajib kita lakukan sesegera mungkin adalah backup data. Saat melakukan backup file, tidak boleh langsung di-cut atau dipindahkan. Kita harus melalui tahapan copy file dari memory card ke hard disk atau ke PC. Langkah ini merupakan salah satu upaya menerapkan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, agar file yang ada tidak sampai hilang. Setelah semua file kita backup, maka langkah berikutnya adalah menyeleksi foto tersebut. Langkah pertama, kita import dulu semua filenya. Seleksi foto terbaik dengan cara melakukan penandaan atau bisa menekan shortcut P pada keyboard. Setelah semua foto terseleksi, maka kita bisa menampilkan hasilnya dengan mengaktifkan filter penanda pada layer kanan bawah. Tampak di layar bawah ini adalah foto yang terpilih. Langkah berikutnya adalah melakukan coloring pada foto tersebut dengan menggunakan software Adobe Lightroom. Lakukan basic editing untuk mengatur white balance terlebih dahulu. Upayakan hasil fotonya senatural mungkin. Selanjutnya, lakukan basic editing dengan merubah exposure, highlight, shadow, white black, kontras, dan saturasi. Berikutnya, atur color mixernya untuk mendapatkan tone warna yang kita inginkan. Misalnya untuk mengatur skin tone, kita tekan warna orange, adjust hue, saturasi, dan juga luminansi untuk mendapatkan skin tone sesuai dengan standar kita. Selesai editing, kita ekspor file foto tersebut.
Setelah mendapatkan file foto terbaik, langkah berikutnya adalah melayout. Untuk melakukan layouting, kita gunakan software Pixelu Smart Album. Mari kita buka softwarenya. Setelah Pixelu Smart Album terbuka, kita tentukan dulu ukuran albumnya. Untuk album yang akan kita buat adalah ukuran 20 x 30 sambung. Maka untuk membuat layout menjadi 20 x 60. Kita tentukan pula separator antar foto, yaitu detail atau 4 mm. Berikutnya, buat file baru. Import semua foto wedding ke dalam Pixelu Smart Album. Susun foto sesuai dengan mood yang ada, sesuai dengan tone warna yang ada. Jangan sampai color paletnya menyimpang jauh. Lakukan terus dalam sheet 1 sampai jumlah sheetnya terpenuhi. Dalam menyusun album, peran desainer sangatlah penting agar dapat menampilkan hasil yang bercerita namun tetap estetik. Setelah semua halaman tersusun, kita ekspor dokumen ini sebagai file yang siap cetak dengan resolusi yang tinggi. Detail baju yang dipakai, saat memegang bunga, saat bersiap untuk akad dan lain-lainnya itu penting untuk didokumentasikan. Selanjutnya, ini juga foto berdua bersama. Ini bagus ini buat pajangan di rumah, biar terlihat mesra nggak sih? Selanjutnya, sini juga ada pengantin wanita yang menunjukkan cincin nikahnya. Ini mereka berdua juga berpegangan tangan karena udah sah ya. Di sini juga. Nah, itu dia dari kami, hasil editing kami, hasil fotografi kami yang telah kita ambil dan kita retouch, kita editing kembali agar menjadi foto yang sempurna seperti ini. Baiklah para siswa, setelah melaksanakan semua tahapan, mulai dari riset, simulasi wedding, simulasi pengambilan foto, editing, membuat layout, sampai presentasi pada hari ini, apakah pelajaran yang paling berharga, yang paling penting yang kamu dapatkan pada kesempatan pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Saya belajar bahwa desainer harus paham kerja fotografer. Kita harus selalu memilih foto kualitas terbaik dan proses backup data itu tidak boleh ceroboh karena file tidak boleh ada yang hilang. Saya, Pak. Saya menjadi lebih mengerti bahwa sebelum membuat proyek kita harus paham alurnya dulu. Saya menjadi paham kejadian-kejadian dalam acara pernikahan itu seperti apa, sehingga saat bekerja nanti saya sudah memiliki gambaran utuh apa saja yang harus saya lakukan ketika mendapat job membuat wedding book. Luar biasa pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan mengundang perwakilan dari Dudika, dari Ngisor Gunung Studio, untuk melihat hasil wedding book kalian yang sudah dikerjakan ini. Semoga ilmu dan pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk bekal kalian nantinya, entah itu PKL maupun saat bekerja nanti. Mari kita tutup pembelajaran pada sore hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Demikian pembelajaran mengoperasikan perangkat lunak desain pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, terus berlatih, dan kita bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat.